Shalom. Selamat tahun baru untuk kita semua. Kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan telah pimpin kita untuk melewati tahun 2024 dan kita masuk pada minggu yang pertama di tahun 2025. Ini sungguh adalah suatu anugerah dari Tuhan. Dan hari ini kita akan meresponi anugerah Tuhan dengan melanjutkan lagi eksposisi Ibrani pasal yang kelima ayat 1 sampai 6. Sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, sekali lagi kami bersyukur kepada Engkau, hanya oleh anugerah yang daripada Engkau saja, kami dapat masuk di tahun 2025, kami dapat menikmati hari Sabat yang pertama di tahun 2025 ini. Kau yang telah pimpin kami untuk memuji memuliakan Engkau, dan saat ini kami akan mendengar firman-Mu, maka biarlah Engkau yang berbicara kepada setiap kami, dan biarlah Engkau yang pakai hamba untuk menjadi wakil-Mu, untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita buka Ibrani pasal 5, ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Kita baca secara bertanggapan. Saya terlebih dahulu, kemudian Bapak Ibu sekalian, ayat yang genap, seterusnya sampai ayat yang ke-6. Ibrani pasal 5, ayat 1 sampai 6. Sebab setiap imam besar yang dipilih dari antara manusia ditetapkan bagi manusia dalam hubungan mereka dengan Allah, supaya ia membawa persembahan dan korban karena dosa. Yang mengharuskannya untuk mempersembahkan korban untuk menebus dosa-dosa, bukan saja bagi umat, tetapi juga bagi dirinya sendiri. Demikian pula Kristus tidak memuliakan dirinya sendiri dengan menjadi imam besar, tetapi dimuliakan oleh Dia yang berfirman kepadanya, "Engkaulah anakku, pada hari ini Engkau kunyatakan sebagai anak." Ya, sekali lagi kalau kita merenungkan Tuhan yang telah pimpin kita untuk bisa masuk di tahun 2025, ini adalah satu anugerah yang luar biasa besar yang Tuhan berikan kepada kita. Sebagai pengantar untuk kita merenungkan apa yang mau Tuhan kerjakan, apa yang kita dapat kerjakan di tahun 2025, saya mengingat pada tanggal 31 Desember kemarin, di hari terakhir tahun 2024, di malam terakhir tahun 2024, 31 Desember, saya terpaksa sekarang saya seorang suami, jadi saya punya tugas khusus untuk istri saya. Istri saya tanggal 31 Desember malam hari itu harus merayakan tahun baru dalam dinas malamnya. Jadi harus bekerja, harus di Siloam untuk melanjutkan tugas dinas malamnya. Nah, karenanya saya sebagai seorang suami yang baik, tentu saya ya menolong sedikit lah dengan memberikan makan malam, mengirim makan malam untuk istri saya. Nah, dalam konteks Siloam, kalau kita yang memberikan makanan, baik itu sopir Grab, baik itu orang-orang yang seperti saya yang mengantar makanan, itu harus mengantar makanan melewatin rumah duka. Harus di dalam melewati rumah duka, masuk sedikit baru bisa meletakkan makanan untuk nanti diambil oleh yang diantarkan makanan. Nah, ketika saya melewati rumah duka itu, ternyata saya melihat rumah duka itu tidak kosong. Ternyata sedang ada kedukaan di sana, sedang ada seorang yang meninggal, seorang yang Tuhan panggil. Dan begitu saya melihat tanggal dan waktunya, itu tepat tanggal 31 Desember. Waktunya kurang lebih sekitar pukul 6 sore hari. Jadi hanya tinggal beberapa jam lagi untuk dia bisa melewati tahun 2024. Tapi ternyata Tuhan panggil untuk dia tidak melewati tahun 2024, tidak masuk di tahun 2025. Karenanya saya jadi merenungkan, ternyata memang benar, tidak semua orang Tuhan izinkan masuk di tahun 2025. Maka kalau hari ini kita di sini bisa masuk di tahun 2025, kira-kira apa yang Tuhan mau untuk kita kerjakan? Kenapa Tuhan izinkan saya, kenapa Tuhan izinkan kita masuk di tahun 2025? Pasti ada maksud Tuhan secara khusus bagi kita. Dan untuk membantu juga untuk merenungkan, dengan bertambahnya tahun dari 2024 ke tahun 2025,
secara tahun bertambah, tetapi secara kalau kita melihat kedatangan Yesus Kristus, itu akan semakin dekat setahun menuju kedatangan Yesus Kristus. Meskipun kita tidak tahu kapan waktunya, tetapi semakin bertambah tahun, maka semakin dekat Kristus datang yang kedua kali. Atau secara pribadi bagi kita yang mungkin kita masih akan mati terlebih dahulu sebelum Kristus datang yang kedua kali, setidaknya kita bisa merenungkan dengan bertambahnya usia saya di tahun 2025, juga semakin dekat saya berjumpa secara pribadi dengan Yesus Kristus. Ketika kita nanti dipanggil, ketika nanti kita mati, usia kita semakin bertambah tahun, usia kita semakin berkurang di dunia ini. Nah karenanya, dengan semakin berkurangnya usia kita, dengan semakin dekatnya kita menyambut kedatangan Yesus Kristus, apa sekiranya yang bisa kita lakukan di tahun 2025 ini? Saya di sini menganjurkan, menyarankan, karena kita semakin dekat dengan kedatangan Kristus, karena Kristus semakin dekat dengan menjemput kita, maka seharusnya, sebaiknya, kita mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan Kristus itu, dengan kita semakin mengenal pribadi Kristus Yesus, yang nanti akan menjemput kita itu, yang nanti akan kita jumpai. Maka ini satu momen yang penting, satu poin yang penting untuk kita memulai tahun 2025 dengan kita merenungkan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kita. Yesus Kristus yang nanti akan kita jumpai muka dengan muka, yang nanti akan menjemput kita. Apakah kita siap untuk berjumpa dengannya? Maka disinilah, kalau Tuhan beri kita kesempatan masuk tahun 2025, berarti Tuhan beri 1 tahun lagi untuk kita belajar, semakin mengenal Yesus Kristus. Karenanya hari ini eksposisi kitab Ibrani, pasal 5 ayat 1 sampai 6, ini akan menuntun kita untuk belajar lebih mendalam mengenai Yesus Kristus dalam jabatannya sebagai imam besar. Kalau kita melihat Ibrani pasal yang pertama, kita akan menemukan jabatan yang lain dari Yesus Kristus. Di pasal yang pertama ayat yang 1, dikatakan bahwa Yesus Kristus ini seperti seorang nabi, dia memegang jabatan seorang nabi, tetapi lebih besar daripada nabi-nabi biasa. Dia lebih besar daripada Yesaya, lebih besar daripada Yeremia, lebih besar daripada nabi-nabi yang disanjung oleh orang Israel. Kalau nabi-nabi pada zaman bangsa Israel dulu, itu menerima firman Tuhan melalui tanda, melalui mimpi. Kemudian setelah menerima firman Tuhan, baru disampaikan kepada umat Tuhan. Yesus Kristus adalah Sang Firman itu sendiri. Dia adalah firman yang menjadi manusia, yang menyatakan sendiri Allah menurut perkataannya dia sendiri. Dia adalah putra tunggal Allah sendiri yang menyampaikan firman. Maka ini nabi yang lebih besar daripada nabi-nabi yang lain. Kemudian di ayat yang lain, masih di pasal yang pertama, ayat 3, ini mengajarkan Yesus Kristus sebagai Raja yang bertahta, yang berkuasa atas segala sesuatu. Pada ibadah penutupan tahun kemarin, Pendeta Tama juga banyak membahas ini. Yesus Kristus adalah Raja di atas segala raja. Raja yang lebih berkuasa daripada Daud. Raja yang lebih berkuasa dari seluruh pemimpin negara. Raja yang berkuasa atas seluruh ciptaan. Karena dia adalah pencipta itu sendiri, dan dia yang bertahta, yang berkuasa atas seluruh ciptaan. Maka dia adalah Raja di atas segala raja. Dia yang berkuasa atas hidup kita di tahun 2024, juga di tahun 2025. Dan hari ini kita akan membahas Yesus Kristus dalam jabatannya sebagai imam. Dan penulis Ibrani membandingkan keimamatan Yesus Kristus dengan keimamatan Harun beserta suku Lewi. Maka kita nanti akan belajar, akan melihat Yesus Kristus sebagai imam besar. Ini jauh lebih besar daripada keimamatan Harun dan juga Lewi. Karenanya kita bisa membagi dalam 2 poin besar khotbah hari ini. Yang pertama, untuk bisa melihat Yesus Kristus sebagai imam besar, tentu kita harus melihat syarat imam besar menurut aturan Harun, menurut aturan suku Lewi terlebih dahulu. Baru kemudian poin yang selanjutnya, ia yang sudah menggenapi syarat-syarat imam besar, apa yang dilakukan oleh Yesus Kristus sebagai imam besar yang agung ini. Kita masuk dalam poin yang pertama. Kalau kita melihat keimamatan Harun, kita harus kembali lagi kepada konteks bangsa Israel yang Tuhan pimpin keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan. Ketika bangsa Israel ditindas oleh orang Mesir di tanah Mesir, Tuhan panggil Musa untuk menjadi pemimpin bagi bangsa Israel. Untuk mereka dipimpin keluar dari Mesir menuju
tanah Kanaan. Panggilan Tuhan kepada Musa begitu jelas. Tuhan memanggil Musa dengan dia menyatakan diri dalam semak yang terbakar tetapi tidak hangus, tidak habis terbakar. Kemudian Tuhan yang bersuara berfirman sendiri kepada Musa, tanggalkan sandalmu, tanggalkan alas kakimu karena tempat ini kudus. Disitulah Tuhan panggil Musa untuk nanti memimpin bangsa Israel. Tetapi Musa di sini bukanlah seorang yang percaya diri ketika Tuhan panggil. Musa merasa dirinya tidak sanggup untuk memimpin kurang lebih 2 juta orang Israel. Kenapa begitu? Kalau kita melihat kehidupan Musa, Musa memang seorang yang pandai. Dia seorang yang memiliki pendidikan terbaik pada zamannya. Dididik di tanah Mesir dengan pendidikan yang teknologi yang sangat maju di Mesir pada zaman itu. Ketika bangsa-bangsa lain masih barbar, masih sekedar, kalau kita lihat Indonesia pada zaman Mesir kira-kira ngapain? Kita nggak tahu. Tapi orang Mesir itu sudah bangun piramida yang sampai hari ini bisa bertahan. Yang sampai hari ini kita masih lihat itu begitu megah, begitu bagus. Nah, Musa itu dididik oleh bangsa yang punya teknologi yang sedemikian tinggi. Dan dia dididik di bawah pengawasan istana sendiri. Dia dianggap sebagai anak angkat dari putri Firaun. Maka dia beroleh pendidikan yang sangat tinggi dan juga ada catatan. Musa bukan cuma sekedar beroleh pendidikan yang tinggi, dia juga mampu memimpin prajurit untuk perang. Maka ini adalah seorang yang sangat brilian sebenarnya sebagai pemimpin. Tetapi karena kesalahan Musa, dia terburu-buru untuk memimpin bangsa Israel. Sebelum Tuhan mengutusnya, akhirnya dia membunuh orang Mesir yang kemudian dia jadi buronan dan dia takut. Akhirnya dia harus lari ke padang gurun dan selama 40 tahun pekerjaannya hanya mengembalakan domba, kambing domba. Jadi kalau kita membayangkan seorang yang memiliki kemampuan yang begitu besar, kemudian selama 40 tahun hanya mengembalakan kambing domba, maklum kalau dia merasa tidak sanggup, kalau dia merasa tidak percaya diri memimpin 2 juta orang Israel. Mungkin Musa membayangkan, kalau dulu 40 tahun yang lalu, mungkin bisalah saya biasa memimpin prajurit. Tapi sekarang selama 40 tahun, siapa yang saya pimpin? Kambing domba. Kalau saya arahkan ke kanan, ke kiri, mereka cuma menjawab, mbek, gitu aja. Kalau zaman dulu, mungkin kalau prajurit saya arahkan ke daerah A, daerah B untuk menyerang, mereka akan ikutin. Ini kambing domba, cuma bisa jawab mbek. Saya arahkan ke kiri, mereka tetap ke kanan. Sangat susah untuk mengarahkan kambing domba ini. Dan selama 40 tahun saya sudah terbiasa mengarahkan kambing domba yang seperti ini. Lalu bagaimana saya bisa memimpin 2 juta orang? Ini tugas yang terlalu mengerikan. Maka Musa mengatakan kepada Tuhan, dia tidak sanggup, dia tidak fasih lidah untuk memimpin jutaan orang Israel. Maka menurut Musa, perlu seorang yang lain yang mengemban tugas yang seharusnya lebih layak daripada dirinya sendiri. Tuhan tetap memilih Musa memimpin bangsa Israel, tetapi Tuhan juga mendengarkan permohonan Musa. Akhirnya Tuhan utus saudaranya Harun untuk membantu sebagai penyambung lidah bagi Musa. Tetapi sebenarnya kalau kita lihat dalam perjalanan Israel, yang banyak bicara, yang banyak memimpin bangsa Israel itu sebenarnya Musa atau Harun. Tetap Musa lebih banyak berbicara, lebih banyak menjadi wakil Tuhan, bukan Harun yang banyak berbicara. Jadi dari sini kita bisa belajar. Terkadang ketika Tuhan panggil kita, ada kalanya kita merasa kita tidak fasih lidah, kita tidak sanggup, kita tidak bisa. Karena kita melihat pada pengalaman kita, karena kita melihat pada diri kita. Padahal Tuhan yang panggil kita, Tuhan yang lebih mengenal kita, Tuhan yang tahu kemampuan kita. Tetapi karena kita merasa, aduh aku selama ini gak punya pengalaman apa-apa loh, aku selama ini terlalu lemah loh, aku terlalu mengasihani diriku. Maka akhirnya kita berusaha sekeras mungkin menolak pelayanan Tuhan. Padahal ketika benar-benar kita meresponi, ya Tuhan, aku ikut pada perintahmu, aku melayani engkau sesuai panggilanmu. Ternyata bisa juga kok. Ternyata malah baik pelayanannya. Jadi dari sini kita bisa belajar, ketika Tuhan panggil kita, ada kalanya kita belajar untuk taat, ada kalanya kita belajar untuk, ya sudah, meskipun penuh kengerian, meskipun penuh dengan pergumulan, toh Tuhan sudah panggil, Tuhan juga yang perlengkapi, Tuhan juga yang tahu setiap kemampuan, kelemahan kita. Maka tidak sembarangan kalau dia panggil kita.
Nah, tetapi di sini Harun itu juga akhirnya sudah dipanggil Tuhan untuk membantu Musa. Dan di dalam perjalanan ketika mereka ada di padang belantara dari Mesir menuju tanah Kanaan, akhirnya Tuhan pimpin, Tuhan tunjukkan kepada Musa dan kepada Harun bahwa harus ada seorang yang memimpin ibadah bangsa Israel. Harus ada seorang yang menerima kurban persembahan dari umat Israel untuk diteruskan kepada Tuhan. Harus ada seorang manusia yang dipilih untuk menjadi wakil umat Tuhan untuk menghadap kepada Tuhan yang kudus. Dan di sanalah Tuhan pilih Harun dan juga anak-anaknya, keturunan suku Lewi, untuk menjadi imam. Dan Harun dipilih untuk menjadi imam besar. Harun di sini dipilih untuk pertama menerima kurban persembahan, menjadi wakil dari umat Tuhan untuk meneruskan kurban itu di hadapan Tuhan sebagai kurban penebusan dosa. Dan tugas yang penting yang kedua, yang paling penting sebenarnya, kurban yang telah dipersembahkan itu diberikan kepada Tuhan pada hari khusus 1 tahun sekali, hari Yom Kippur, hari raya pendamaian. Imam besar yang menerima kurban tadi, kemudian dia melakukan berbagai ritual agamanya, kemudian masuk ke ruang Maha Kudus dalam kemah pertemuan, dalam bait Allah, menyampaikan kepada Tuhan apa yang menjadi permohonan dari umat Tuhan, yaitu permohonan pengampunan dosa, disampaikan dalam ruang Maha Kudus di hadapan Tuhan sendiri, di hadapan tabut perjanjian, yang itu adalah simbol kehadiran Tuhan sendiri. Imam besar setahun sekali harus masuk di ruang Maha Kudus itu untuk berhadapan dengan Tuhan sendiri, muka dengan Tuhan. Tetapi di sini Tuhan adalah Tuhan yang Maha Kudus, yang sangat benci terhadap dosa, yang sangat murka terhadap dosa. Kenapa seorang umat Tuhan itu perlu perantara, perlu imam besar? Karena umat Tuhan yang berdosa, kita yang berdosa, Israel yang berdosa, itu kalau datang sendiri kepada Tuhan, datang sendiri ke ruang Maha Kudus, kemudian mohon pengampunan dosa dari Tuhan, itu pasti akan mati seketika itu juga. Karena orang berdosa di hadapan Allah yang kudus. Allah yang kudus akan menunjukkan murkanya yang bernyala-nyala, sehingga ya orang berdosa akan mati. Maka perlu perwakilan dari orang berdosa yang dikuduskan terlebih dahulu, yang mengikuti syarat-syarat untuk hari pengudusan, untuk masuk ke ruang Maha Kudus, yang untuk waktu itu bebas dari dosa, maka baru dia bisa berhadapan muka dengan Tuhan dalam ruang Maha Kudus. Itu terjadi setahun sekali. Dan kalau sampai ada apa-apa, imam besar yang masuk ke dalam ruang Maha Kudus, itu kakinya harus ada tali yang mengikat. Tali yang mengikat, ujung tali yang satunya ada di luar, ujung tali yang lainnya mengikat salah satu kaki dari imam besar itu, dan juga di kakinya itu ada semacam lonceng yang bergerincing. Jadi kalau imam besar itu masuk ruang Maha Kudus kemudian melayani, itu selalu ada terdengar suara lonceng. Setiap kali dia melangkahkan kaki, ada suara lonceng di kakinya. Dan ketika tiba-tiba dari luar terdengar suara jatuh, gedebuk gitu, atau lama kemudian tidak ada suara lonceng lagi, itu menunjukkan bahwa imam besar itu mati di ruang Maha Kudus. Nah, kalau seorang imam besar yang mati di ruang Maha Kudus, sedangkan imam-imam yang lain dan orang yang non-Lewi apalagi, itu masuk ke ruang Maha Kudus juga pasti akan mati. Lalu bagaimana cara mengambil mayatnya? Harus pakai tali yang tadi, ditarik dari luar, baru mayatnya bisa diambil. Nah, ini menunjukkan betapa mengerikannya hadirat Tuhan, betapa mengerikannya seorang yang berdosa menghadap kepada Tuhan, dan betapa pentingnya peran seorang imam besar sebagai perwakilan umat Tuhan untuk mohon pengampunan dosa dari Tuhan. Dan karenanya, kalau kita lihat lagi di Ibrani pasal 5 ayat 1 sampai 2, di sini dijelaskan, seorang imam besar yang dipilih oleh Tuhan itu harus terlebih dahulu menguduskan dirinya. Harus dia yang terlebih dahulu minta penebusan dosa dari Tuhan. Baru dia bisa menjadi wakil umat Tuhan untuk penebusan dosa. Karenanya kita bisa lihat dari sini, syarat seorang imam besar yang pertama,
Dia dipilih dari umat Tuhan. Maka dia, karena dipilih dari umat Tuhan, tentu saja dia harus manusia. Manusia yang mewakili manusia yang lain. Dipilih dari umat Tuhan, satu orang untuk mewakili seluruh umat Tuhan yang lain. Nah, dalam konteks awalnya yang dipilih adalah Harun sebagai imam besar. Dan kemudian anak-anaknya dipilih sebagai imam-imam yang lain. Imam-imam yang membantu imam besar. Tetapi harus manusia, harus seorang yang menjadi wakil dari umat Tuhan. Maka syarat yang kedua, selain sebagai manusia, dia juga adalah, karena dia adalah orang yang berdosa, yang Tuhan juga pilih untuk kemudian menjadi imam besar, menjadi wakil dari Tuhan, wakil dari umat Tuhan menghadap kepada Tuhan. Dia harus memiliki kondisi yang sama untuk menjadi representatif dari orang yang diwakilkan, dari umat yang diwakilkan. Imam besar Harun, orang berdosa. Dia mengerti kondisi umat Tuhan yang berdosa, kondisi umat Tuhan yang begitu tunduk, begitu takluk kepada dosa, dan dia mengerti betapa mengerikannya akibat dari dosa. Imam besar Harun ketika dipilih oleh Tuhan dan Tuhan memilih kedua anaknya sebagai imam-imam, Harun melihat betapa serius pelayanan ini, betapa serius pelayanan yang berhubungan dengan pendamaian dosa ini. Tetapi anak-anaknya menganggap ringan pelayanan ini. Maka di hari pertama ketika mereka melayani, di hari pertama ketika Tuhan menetapkan para anak-anak Harun untuk sebagai imam-imam, mereka tidak menganggap serius pelayanannya. Mereka membawa api yang asing dalam pelayanannya. Dan di hari pertama itu juga mereka melayani. Mereka mati di hadapan Tuhan. Karena mereka membawa api yang asing dalam pelayanan mereka. Kalau kita tarik pada aplikasi kita hari ini, kita yang melayani Tuhan, baik kita sebagai pelayan, baik kita juga sebagai jemaat, dengan kita bernyanyi memuliakan Tuhan, kita ke gereja beribadah, apa yang kita bawa? Api apa yang kita bawa? Kalau kita membawa diri kita menganggap, oh saya punya suara yang baik, saya punya kemampuan yang baik, saya ke gereja supaya orang melihat saya, supaya orang mendengar saya, maka saya bernyanyi untuk ya supaya semuanya tahu kalau saya ini pandai bernyanyi. Atau kita memiliki satu paradigma, gereja ini perlu saya. Kalau gereja ini tidak ada saya, maka gereja ini rusak, maka gereja ini tidak bisa berdiri. Semuanya tentang saya, dan saya. Sebagai hamba Tuhan juga ketika menyampaikan firman Tuhan, bukan fokus kepada Kristus, bukan menyampaikan Kristus, tapi membawa jemaat mengarahkan diri kepada saya. Itu adalah api-api yang asing. Kalau kita membawa itu dalam ibadah kita, dalam pelayanan kita, kalau pada zamannya Harun dulu, Tuhan langsung membinasakan, langsung mematikan orang yang membawa api yang asing dalam ibadahnya. Hari ini memang tampaknya kita tidak langsung mati ketika motivasi pelayanan kita aneh-aneh, ketika motivasi pelayanan kita untuk diri sendiri, bukan untuk Tuhan. Tetapi kalau kita membayangkan, kalau Tuhan masih izinkan kita melayani, maka masih ada kesempatan untuk kita bertobat. Tuhan masih berikan kesempatan untuk kita belajar, tidak membawa api yang asing. Tapi kalau kita terus keras kepala, nanti akan ada waktunya Tuhan juga menunjukkan murkanya kepada kita. Dan yang lebih mengerikan, kalau sampai Tuhan menunjukkan murkanya bukan waktu kita hidup, tetapi waktu kita nanti berjumpa dengan Kristus, kita datang di hadapan Kristus, dan kita mengatakan, saya sudah melayani engkau, saya sudah setia beribadah di gereja. Tetapi Kristus mengatakan, siapa engkau? Saya tidak kenal, enyahlah. Selama ini engkau ke gereja, selama ini engkau melayani, selama ini engkau berbakti, itu untuk dirimu sendiri. Bukan membawa api yang benar, bukan membawa hati pelayanan yang benar untuk Kristus, tetapi untuk eksistensi dirimu sendiri. Siapa engkau? Aku tidak kenal. Enyahlah, tidak usah engkau masuk kerajaan Allah. Bukankah itu sesuatu yang lebih mengerikan? Yang sama mengerikan seperti kematian yang dialami oleh anak-anak Harun. Maka di tahun 2025 ini, kita yang melayani, kita yang beribadah, kita perlu koreksi diri kita sendiri. Api apa yang kita bawa dalam pelayanan kita? Apakah api yang asing untuk diri kita sendiri, atau memang kita melayani untuk kemuliaan Tuhan? Kembali lagi kita melihat Imam besar Harun dan juga
anak-anaknya, suku Lewi sebagai imam-imam. Maka di sini kita melihat tugas seorang imam besar itu begitu penting karena dia berurusan dengan dosa umat Tuhan. Dan kalau dia menganggap remeh tugas ini, akibatnya adalah kematian. Kematian pertama-tama bagi dirinya sendiri, tetapi kalau Tuhan masih izinkan dia hidup, itu akan menyebabkan umat Tuhan yang lain mengalami kematian secara rohani. Dan ini yang terjadi pada zaman Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus lahir, itu ada 2 imam besar yang seharusnya tidak boleh. Harusnya imam besar itu satu generasi, satu periode, itu satu imam besar. Harun menjadi imam besar, itu harus menunggu Harun mati terlebih dahulu, baru ada imam besar yang lain yang menggantikan. Tetapi pada waktu zaman Tuhan Yesus dilahirkan, itu ada 2 imam besar. Imam besar Kayafas dan juga imam besar Hanas. Itu harusnya nggak boleh. Tetapi di sini sistem keimamatan Harun itu sudah begitu rusak. Karenanya sistem keimamatan yang rusak, para imamnya, para hamba Tuhan yang tidak setia pada firman Tuhan, akhirnya seluruh umat Tuhan menjadi rusak, menjadi secara rohani itu mati. Ketika Sang Tuhan, Sang Terang, Yesus Kristus datang ke dunia, mereka tidak sadar Yesus Kristus ada di dekatnya mereka. Mereka tidak tahu ada Yesus Kristus, ada Mesias, Juru Selamat yang dinantikan. Kenapa mereka bisa begitu tidak pekanya terhadap kehadiran Yesus Kristus? Karena imamnya sudah rusak. Karena pemimpin agamanya sudah rusak. Nah, di sini kita bisa lihat, ini tugas yang sangat penting karena berurusan dengan dosa. Dosanya sendiri dan juga dosa umat Tuhan. Dan di sini, tugas dari imam besar yang menjadi wakil dari umat Tuhan yang berurusan dengan dosa, sebenarnya tugas yang paling penting. Mereka membawa pelayanan pendamaian. Pendamaian relasi, rekonsiliasi antara umat Tuhan dengan Tuhan sendiri. Ini adalah tugas yang begitu penting. Maka kita bisa lihat di sini tugas seorang imam besar dari Harun itu tugas seorang manusia. Kemudian dia menjadi wakil dari Tuhan dan dia harus bersih dari dosa untuk menjadi wakil dari umat Tuhan untuk membawa korban penebusan. Nah, karenanya kita bisa melihat di sini, kalau kita melihat pada Yesus Kristus, apakah dia sesuai dengan syarat imam besar tadi? Kalau kita lihat, imam besar itu harus manusia yang mewakili umat Tuhan, yang mewakili manusia lainnya. Kita lihat, inilah alasan mengapa Yesus Kristus, pribadi kedua Allah Tritunggal, itu harus berinkarnasi menjadi manusia. Karena harus manusia yang menjadi wakil dari manusia untuk menyampaikan apa yang menjadi kebutuhan umatnya, kebutuhan manusia lainnya, yaitu penebusan dosa. Tidak bisa manusia ditebus oleh malaikat, itu ada nilai yang berbeda. Tidak bisa manusia ditebus oleh binatang, nilainya juga berbeda. Harus manusia ditebus oleh manusia. Karenanya Yesus Kristus berinkarnasi menjadi manusia, bertubuh, berdaging sama seperti kita. Dia masuk pada syarat yang pertama, harus manusia untuk menebus manusia. Dan yang kedua, Yesus Kristus, dia harus juga menjadi perwakilan dari umat Tuhan. Kalau kita lihat umat Tuhan pada zamannya Harun, dan juga Harun itu adalah orang yang berdosa. Dalam satu kapal yang sama, yaitu orang yang berdosa. Kemudian Tuhan pilih satu untuk menjadi imam besar. Ya tentu saja sebagai sesama orang berdosa, dia tahu betapa mengerikannya dosa. Apalagi Harun tadi sudah melihat anaknya sendiri mati akibat dosa. Maka di sini imam besar itu selain manusia, dia harus juga mengerti apa yang menjadi penderitaan yang diwakilkan, manusia yang diwakilkan olehnya. Tetapi di sini Yesus Kristus kan tidak berdosa. Kalau Harun tadi memang tahu, imam-imam besar yang lain memang tahu betapa mengerikannya dosa, betapa manusia itu takluk oleh dosa. Lalu bagaimana Yesus Kristus bisa menjadi representatif dari kita? Bagaimana dia bisa menjadi wakil dari kita? Bagaimana dia bisa tahu apa yang menjadi penderitaan kita, padahal dia tidak berdosa? Kalau kita lihat kelahiran Yesus Kristus, kemudian sampai dia melayani dan sampai dia mati di atas kayu salib, kita akan melihat memang Yesus Kristus tidak berdosa, tetapi bukan berarti dia tidak mengerti apa yang jadi penderitaan manusia.
Bukan berarti dia tidak mengerti apa yang menjadi penderitaan kita. Ketika Tuhan Yesus baru lahir, seorang bayi yang baru dilahirkan, baru berusia 1-2 tahun, dia harus mengalami tekanan politik dari penguasa yang bengis, yang begitu besar. Dia harus melawan Herodes yang mau membunuh dia. Sehingga dia harus lari ke Mesir bersama dengan Yusuf dan Maria. Mungkin dia baru bisa berjalan, Tuhan Yesus, umur 1-2 tahun. Mungkin baru langkah-langkah kecil, bisa berjalan sedikit. Harus digendong oleh Yusuf, oleh Maria untuk sampai ke Mesir. Dia tahu kelemahan seorang bayi, seorang kecil, seorang hina yang melawan penguasa yang bengis. Kemudian Yesus Kristus dilahirkan itu bukan sebagai anak sultan, bukan sebagai anak raja, anak Herodes ataupun anak kaisar, tapi sebagai anak tukang kayu. Dia tahu bagaimana susahnya kesulitan ekonomi. Dia tahu bagaimana susahnya harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan makan. Yesus Kristus dikatakan sebagai anak tukang kayu, maka dia melakukan pekerjaan yang sama seperti yang Yusuf lakukan. Yusuf membuat perabotan kayu, membuat peralatan rumah, membangun satu rumah sebagai tukang kayu. Yesus juga belajar, Yesus juga membantu Yusuf untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Dia tahu kesusahan untuk sekedar cari uang, untuk cari makan. Dan yang lebih besar lagi, kalau kita mengatakan setiap hari kita bergumul dalam dosa, setiap hari kita digoda oleh iblis untuk berdosa, Yesus pun juga mengalami godaan yang sama seperti kita. Kalau kita lihat di Alkitab, memang contoh yang paling jelas adalah ketika Tuhan Yesus setelah puasa 40 hari dibawa oleh Roh ke padang gurun, kemudian dia lapar dan dicobai oleh iblis. Itu jelas, itu godaan dari iblis. Tapi kalau kita perhatikan, dari kelahiran Tuhan Yesus sampai dia mati di atas kayu salib, godaan iblis itu bukan terjadi pada waktu 40 hari Tuhan Yesus puasa itu saja. Bukan. Tetapi godaan iblis itu terus mengganggu, terus menggoda Tuhan Yesus dari sejak dia lahir sampai dia hidup melayani, sampai dia mati di atas kayu salib. Godaannya itu selalu ada untuk menggoda Yesus Kristus berdosa. Tetapi dia tidak jatuh, tidak memilih untuk jatuh dalam dosa itu. Maka dari sini kita bisa melihat Yesus Kristus bisa menjadi perwakilan kita. Karena dia juga tahu setiap fase kehidupan yang kita alami. Dia yang pernah menjadi seorang anak kecil, yang harus belajar berjalan, yang harus belajar bicara, yang harus belajar banyak hal, yang membantu orang tuanya mencari uang, yang harus melawan penguasa yang bengis. Dia melewati semua fase kehidupan itu, dia tahu semuanya, dan dia juga digoda oleh iblis setiap saat, setiap detik yang sama seperti kita. Maka dia juga tahu kelemahan-kelemahan kita. Dia tahu apa yang jadi kesulitan kita sebagai manusia. Maka dia juga layak, dia bisa menjadi representatif kita, menjadi wakil kita menghadap kepada Tuhan. Karena dia tahu kondisi kita, dia tahu kelemahan kita. Inilah imam besar kita. Tetapi di sini, kalau kita melihat sudah ada dua syarat yang menunjukkan Yesus Kristus ini layak sebagai imam besar. Yang pertama dia manusia, kemudian yang kedua dia adalah tahu juga setiap kelemahan kita, menjadi wakil kita. Syarat yang ketiga, dia juga dipilih oleh Bapa. Bapa yang menyatakan Yesus Kristus sebagai inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Allah berkenan untuk Yesus Kristus menjadi wakil dari umat Tuhan, untuk dia menjadi ada di dekat Bapa untuk menyampaikan penebusan, kurban bagi umatnya. Dia sudah memenuhi 3 syarat ini. Tetapi yang menarik, masih ada satu syarat lagi, yang kalau kita mempelajari dari kitab Keluaran, dari kitab Imamat, syarat yang sebenarnya Tuhan Yesus tidak akan bisa untuk penuhi. Kalau menurut aturan Imam Harun. Menurut aturan Imam Harun, seorang imam besar dan seorang imam-imam itu harus keturunan Lewi. Sedangkan Yesus Kristus lahir dari Yusuf dan Maria, yang keduanya bukan keturunan Lewi. Bukan suku Lewi, tapi suku Yehuda. Lalu bagaimana bisa Yesus Kristus ini masuk dalam syarat imam besar? Kalau kita lihat di ayat yang ke-6, kita akan menemukan satu nama satu sosok
satu nama yang aneh yang ada di Alkitab, yaitu imam besar Melkisedek. Nah, sebelumnya, mari kita pikirkan, ketika Tuhan pilih Harun untuk menjadi imam besar, Harun itu kan imam besar bagi bangsa Israel, bagi umat Tuhan. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang mau memberikan persembahan kepada Tuhan, yang mau penebusan dosa kepada Tuhan, tetapi mereka lahir, mereka ada pada zaman sebelum Israel, pada zaman sebelum Yakub lahir. Kepada siapa mereka memberikan persembahan? Kalau mereka datang sendiri langsung kepada Tuhan, nggak bisa, syaratnya seperti tadi. Orang berdosa datang langsung kepada Tuhan, itu akan hangus binasa oleh murka Tuhan. Maka tetap perlu ada perwakilan, tetap perlu ada orang yang menjadi penghubung antara orang berdosa dengan Tuhan. Harun dipilih untuk melayani itu bagi bangsa Israel. Bagaimana dengan orang yang bukan Israel? Nah, di sini ternyata Tuhan telah pilih satu orang yang kita tahu bernama Melkisedek untuk menjadi imam besar sebelum bangsa Israel lahir, sebelum ada Yakub yang melahirkan 12 suku, sudah ada prinsip keimamatan ini. Mari kita buka Kejadian pasal 14 ayat 18 sampai 20. Saya bacakan Kejadian pasal 14 ayat 18 sampai 20. Melkisedek raja Salem membawa roti dan anggur. Ia seorang imam Allah yang maha tinggi. Lalu ia memberkati Abram, katanya, diberkatilah kiranya Abram oleh Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi. Dan terpujilah Allah yang maha tinggi, yang telah menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu. Abram pun memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya. Kemudian kita buka Ibrani pasal 7 ayat 1 sampai 3. Saya bacakan. Melkisedek adalah raja Salem dan imam Allah yang maha tinggi. Ia pergi menyongsong dan memberkati Abraham ketika Abraham kembali dari peperangan mengalahkan raja-raja. Kepada dia pun Abraham memberikan 1/10 dari semuanya. Nama Melkisedek pertama-tama berarti raja kebenaran dan juga raja Salem, yaitu raja damai sejahtera. Ia tidak berbapak, tidak beribu, tidak bersisilah. Harinya tidak berawal dan hidupnya tidak berkesudahan. Dan karena ia dijadikan sama dengan anak Allah, ia tetap menjadi imam sampai selama-lamanya. Di sini muncul satu sosok, seorang yang misterius, yang Alkitab menyatakan ini adalah imam besar yang ada sebelum bangsa Israel. Imam besar yang melayani Tuhan pada zaman Abraham. Seorang yang Abraham adalah seorang bapak beriman, tetapi ternyata seorang bapak beriman ini pun juga memberikan persembahan, persepuluhan kepada Melkisedek ini. Maka siapakah orang ini? Kalau kita melihat dalam Alkitab, kita akan lebih banyak membahas dalam Ibrani pasal 7 nanti. Hari ini kita bahas secara singkat. Melkisedek ini dikatakan dia adalah raja Salem. Para teolog mengatakan Salem ini merujuk sebenarnya kepada Yerusalem. Jadi kita melihat sebelum Musa memimpin bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan dan Yosua membagi tanah itu menjadi bagian-bagian. Jauh sebelumnya pada zaman Abraham, itu sudah ada bangsa yang tinggal di sana, di tanah Kanaan. Sudah ada bangsa yang tinggal di Yerusalem, yang dipimpin oleh seorang raja, yang rajanya bernama Melkisedek, Raja Salem. Dan yang menarik di sini, Raja Salem ini, Melkisedek, dia juga memegang jabatan yang rangkap. Tadi di awal kita sudah melihat Yesus Kristus, itu punya 3 rangkap jabatan, yaitu Raja, Imam, dan Nabi. Di sini ada seorang raja yang juga punya 2 rangkap jabatan, yaitu raja dan imam. Dan ini hanya satu-satunya ditemukan dalam diri Melkisedek. Tidak ada yang lain. Kalau kita melihat di Perjanjian Lama, itu ada raja-raja yang juga ada rangkap jabatan, tetapi bukan raja dan imam. Kalau kita lihat Daud misalnya, Daud seorang raja, tetapi kalau kita lihat dalam Mazmur-Mazmurnya, dia juga ada nubuatan akan kedatangan Mesias, ada nubuatan akan kedatangan Yesus Kristus. Maka Daud itu juga melakukan tugas nabi untuk menyiapkan kedatangan, menunjuk kedatangan Yesus Kristus dalam Mazmurnya. Maka Daud bisa dikatakan raja dan nabi. Ada juga orang-orang lain yang merangkap jabatan nabi dan imam.
ini lebih banyak. Samuel misalnya. Samuel menubuatkan kedatangan Yesus Kristus, tetapi juga menerima persembahan dari umat Tuhan, membakarnya, dan memberikan di hadapan Tuhan. Samuel merangkap jabatan nabi dan imam. Para nabi-nabi yang lain kurang lebih juga banyak yang merangkap jabatan ini, nabi dan imam. Tetapi tidak ada yang merangkap jabatan raja dan imam. Ada yang mau coba-coba untuk merangkap jabatan itu, Saul. Saul mau mencoba membakar persembahan untuk Tuhan, dan itu di hadapan Tuhan dianggap sebagai penghinaan, dianggap sebagai api yang asing juga. Tidak bisa Saul memberikan persembahan, membakar persembahan untuk Tuhan. Dan sejak saat Saul membakar persembahan untuk Tuhan, Tuhan langsung nyatakan Saul sudah tidak bisa menjadi raja Israel. Sudah waktunya dia diganti oleh Daud. Karena Saul mencoba menjadi raja dan imam. Tidak bisa. Hanya seorang Melkisedek saja yang menjadi raja dan imam. Raja Salem tetapi juga mendapat persembahan dari Abraham dan memberikan persembahan itu kepada Tuhan. Nah, di sini dalam Ibrani pasal 5 ayat 6 dikatakan, engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut aturan Melkisedek. Nah, Yesus Kristus di sini ini bukanlah imam yang menurut aturan Harun, tetapi menurut aturan Melkisedek. Yang kalau saya mengutip pendeta Stephen Tong untuk memudahkan kita mengerti maksudnya apa menurut aturan Melkisedek. Menurut aturan Melkisedek ini bisa diartikan juga menurut kelasnya Melkisedek. Ada kelas yang lain daripada kelasnya keimamatan Harun. Patong menggunakan analogi jam tangan. Patong mengatakan kalau kita punya jam tangan Seiko misalnya, kemudian kita melihat teman-teman kita yang lain pakai Casio, pakai Citizen, kita mengatakan, oh kita ini ada dalam satu kelas yang sama, kelas jam tangan Jepang. Tapi kemudian kita melihat ada teman kita yang lain yang pakai jam tangan Rolex. Kita mengatakan, oh ini beda kelas. Kalau yang Rolex itu sekelasnya sama Omega, sama jam tangan Swiss yang lain. Ini di kelas yang sama mereka. Tetapi ketika orang yang pakai jam tangan Rolex, yang pakai jam tangan Omega, berjumpa dengan orang yang pakai jam tangan Patek Philippe, itu akan mengatakan, oh ini kelas yang lain. Patek Philippe ini ada di kelasnya sendiri. Karena kalau kita lihat harganya, kalau jam tangan Rolex, Omega, itu sekitar 50 juta sampai 200 juta. Tapi kalau jam tangan Patek Philippe, itu bisa 4 miliar kurang lebih harganya. Dan fungsinya juga berbeda sekali. Fungsinya sangat rumit jam tangan Patek Philippe ini. Dia bisa menetapkan waktu, tanggal, tahun dengan tepat. Ketika di bulan November, dia kalendernya itu akan berhenti tanggal 28 dan di bulan Maret dia langsung balik ke 1. Misalnya bisa seperti itu. Begitu rumit fungsinya, maka dia ada di kelasnya sendiri. Kelas yang berbeda dari kelas-kelas yang lain. Nah, ketika dikatakan Yesus Kristus ini ada dalam kelasnya Melkisedek, berarti menunjukkan dia ada di kelas yang lebih tinggi, di kelas yang lain daripada kelasnya para imam-imam yang lain. Baik itu imam Harun, baik itu imam Kayafas, Hanas, maupun imam-imam yang lain, itu ada di kelas yang lebih rendah daripada kelasnya Melkisedek. Hanya Melkisedek yang ada di kelas itu. Dan Yesus Kristus ada di kelas yang seperti itu, kelas yang lain, kelas yang lebih tinggi. Tapi kita juga bisa mengatakan, loh kalau gitu berarti Yesus Kristus setidaknya ada 2 orang dong, ada 2 imam besar yang kelasnya setara. Kalau kita lihat Melkisedek tadi, dia jabatannya adalah raja dan imam. Kalau Yesus Kristus, raja, imam, dan nabi, maka dia benar-benar ada di kelas yang lain, yang hanya ada satu-satunya di antara semua yang lain. Dia adalah yang terbesar, tertinggi di antara semua yang lain. Nah, inilah keimamatan Yesus Kristus, bukan menurut aturan Harun yang harus suku Lewi, tetapi menurut aturan Melkisedek. Dan Ibrani juga mengatakan Melkisedek ini tidak berbapa, tidak bersilsilah, seakan-akan menunjukkan dia ini siapa sih keturunannya, dia ini dari suku apa sih, itu tidak disebutkan. Tetapi dia dipilih oleh Allah menjadi imam besar. Melkisedek ini juga seorang manusia, dia bukan Kristofani, dia bukan Tuhan sendiri, tapi dia seorang manusia yang dipilih oleh Allah. Yang keturunannya, silsilahnya itu misterius. Kenapa penulis Ibrani sampai mengatakan ini silsilahnya misterius? Karena mau menunjukkan bahwa
Tuhan pilih imam besar ini, Melkisedek, itu melampaui keturunan, melampaui suku, melampaui orang-orang Lewi. Maka ini imam besar yang bukan hanya melayani dari suku Lewi, bukan hanya melayani orang Israel, tetapi karena dia seorang yang silsilahnya tidak diketahui, maka dia imam besar yang mencakup seluruh umat Tuhan, bukan bangsa Israel saja. Imam besar yang melampaui kesukuan. Inilah Melkisedek. Dan Yesus Kristus ada dalam level yang itu. Maka dia imam besar yang bukan hanya untuk bangsa Israel. Dia imam besar yang bukan hanya melayani berdasarkan jabatan suku Lewi, kesukuan. Tapi dia imam besar yang melayani, melampaui bangsa-bangsa. Dia imam besar untuk seluruh bangsa, untuk kita, Indonesia juga dia layani. Maka di sini kita bisa melihat Yesus Kristus, dia masuk dalam syarat-syarat sebagai imam besar. Dia adalah seorang manusia. Dia yang mengerti kondisi manusia diwakilkan. Dia yang dipilih oleh Allah untuk menjadi imam besar. Dan dia yang mengikuti aturan Melkisedek. Dan karenanya di sini kita bisa masuk pada poin yang selanjutnya. Yesus Kristus yang masuk dalam syarat sebagai imam besar. Sebagai imam besar, apa yang dia lakukan untuk melayani umat Tuhan? Kalau kita kembali lagi melihat contoh dari imam besar Harun. Imam besar Harun dan juga keturunannya orang-orang Lewi, itu harus menerima korban dari umat Tuhan. Harus menerima merpati bagi yang miskin. Harus menerima domba yang sempurna, yang tidak ada cacat celahnya sama sekali. Yang kalau merpati yang bisa terbang, yang paruhnya sempurna, semuanya sempurna. Domba yang nggak ada kakinya yang patah, bulunya yang baik, semuanya harus sempurna. Itu diberikan kepada imam, kemudian imam melakukan upacara keagamaannya, dan akhirnya itu menjadi korban penebusan dosa. Korban yang sempurna ini adalah simbol bahwa harus yang sempurna untuk menebus yang cacat. Kita umat Tuhan, kita orang-orang yang cacat karena dosa. Harus ditebus dengan yang sempurna. Dan ini adalah simbol dari Yesus Kristus sendiri. Dia sebagai imam besar bukan menerima persembahan binatang, tetapi dia membawa dirinya sendiri, membawa tubuhnya sendiri sebagai korban persembahan yang tidak bercacat. Yesus Kristus tidak berdosa sama sekali seumur hidupnya. Dia bukan keturunan Adam, dia dilahirkan dari benih wanita, Maria, dan juga Roh Kudus. Maka tidak ada dosa turunan yang diteruskan kepada Yesus Kristus. Secara keturunan dia tidak berdosa. Dan sepanjang hidupnya selama 33 tahun, dia tidak berdosa sama sekali. Maka dia tidak kedapatan cacat sama sekali. Yang tidak cacat sama sekali, yang tidak berdosa sama sekali, yang layak untuk menebus yang cacat, yang layak untuk menebus yang berdosa. Yesus Kristus membawa dirinya sendiri sebagai korban persembahan. Sebagai imam besar, korban terbaik yang dia berikan adalah dirinya sendiri, yang dia harus mati di atas kayu salib sebagai korban penebusan dosa itu. Tetapi Yesus Kristus ini bukan sekedar manusia biasa. Iya, memang dia berinkarnasi, tetapi tetap dia adalah Tuhan yang menjadi manusia. Maka dalam naturnya, dia adalah duinatur, Tuhan dan manusia. Ketika Yesus Kristus mati di atas kayu salib, yang mati di sini memang adalah natur manusianya, tetapi dia Tuhan juga yang berkorban, yang menebus dosa kita. Maka ada kualitas yang berbeda. Saya mengutip Pendeta Hendri Ongko yang 2 tahun lalu pernah berkhotbah di sini untuk menjelaskan soal ini. Kalau manusia yang berdosa, itu kan perlu ditebus oleh yang harganya sama, manusia sendiri. Binatang itu nilainya lebih rendah daripada manusia. Makanya binatang itu harus dikorbankan tiap tahun sekali. Karena memang dia lebih rendah nilainya daripada manusia. Ribuan binatang, ratusan binatang, itu tidak lebih berharga daripada satu manusia. Maka harus ditebus oleh satu manusia yang harganya sama. Nah, Pendeta Hendri Ongko memberikan gambaran. Kalau misalnya Bapak dan Ibu sekalian itu punya jam tangan Rolex, entah kenapa pendeta-pendeta reform ini begitu ahli soal jam tangan. Punya jam tangan Rolex,
kemudian dipinjamkan kepada saya. Kemudian saya pakai mungkin untuk berenang di laut, atau untuk berpetualang, untuk melakukan apa saja. Tiba-tiba jam tangan itu lepas dan hilang. Saya cari-cari, sudah nggak ketemu. Kemudian saya datang kepada bapak atau ibu, bilang, oh maaf, jam tangan yang saya pinjam itu hilang. Saya hamba Tuhan yang baik, saya bertanggung jawab, maka saya mau gantikan jam tangan yang hilang ini. 1 jam tangan Rolex bapak, saya ganti dengan 10 jam tangan Rolex. Tapi saya belinya di Lipo Cikarang di situ. Jam tangan yang KW. Apakah kita yang meminjamkan jam tangan Rolex yang asli itu, apakah kita mau menerima 10 jam tangan yang KW? Kalau yang tahu harganya tentu mengatakan, enak aja, 1 jam tangan Rolex ini harganya 100 juta. Yang kamu beli di Lipo Cikarang itu cuma 1 juta kurang aja kamu bisa dapat. Terus kamu mau kasih aku 10. Itu tetap nggak berharga dibanding satu ini. Maka untuk menggantinya, harus satu yang mereknya sama, yang harganya sama, yang kualitasnya sama. Baru itu impas, baru bisa diganti. Tetapi kalau saya mengatakan begini, saya menghilangkan jam tangan bapak, jam tangan ibu, saya mau menggantinya. Kebetulan kakak saya adalah yang punya pabrik Rolex di Swiss. Jadi saya ganti dengan cara saya beri seluruh saham pabrik Rolex itu, seluruh perusahaan pabrik Rolex itu menjadi milik bapak dan ibu. Nama di sertifikatnya menjadi nama bapak dan ibu, maka seluruh perusahaan itu, pabriknya, tenaga kerjanya, sistemnya semua menjadi milik bapak atau ibu. Kita akan mengatakan, oh ya ini jauh lebih, ini impas bukan hanya untuk saya, tapi juga untuk semua orang yang kehilangan jam Rolex. Semua bisa digantikan dengan ya pabrik yang tadi itu. Mungkin di sana ada 100, ada 1000 jam Rolex yang bisa menggantikan 100 orang atau 1000 orang yang kehilangan jam Rolex tadi. Nah, ada kualitas yang berbeda. Nah, di sini kalau kita melihat Yesus Kristus, dia adalah Tuhan yang menciptakan segala sesuatu. Tuhan yang ciptakan kita. Kemudian dia menjadi manusia dan dia mati menebus dosa kita. Itu bukan hanya layak untuk satu manusia, untuk kita saja, tetapi itu layak untuk seluruh umat Tuhan. Satu orang mati layak untuk menebus seluruh dosa umat Tuhan karena kualitasnya berbeda. Dan karena dia adalah Tuhan, dia tidak selama-lamanya mati. 3 hari kemudian dia bangkit. Dan 40 hari kemudian Yesus Kristus naik ke surga dengan membawa tubuhnya yang telah luka karena salib sebagai bukti bahwa ini kurban penebusan telah terjadi. Dan sekarang dia naik ke surga di sebelah kanan Allah Bapa. Ini menunjukkan kalau pada zamannya Imam Besar Harun itu setahun sekali harus datang ke ruang Maha Kudus menghadap kepada Tuhan pada momen-momen tertentu membawa korban persembahan. Kali ini imam besar kita Yesus Kristus dengan dia naik ke surga, setiap waktu dia ada di sebelah Bapa, membawa korban persembahan yang sempurna itu di hadapan Bapa. Maka setiap saat dia mengakses penebusan dosa, pengampunan dosa, pendamaian bagi umat Tuhan kepada Bapa. Setiap saat dia menjadi wakil kita. Maka sekali dia mati naik ke surga, cukup sekali untuk selamanya dapat menebus dosa kita. Dan setiap kali kita berdosa, setiap kali kita menyakiti hati Tuhan, kita dengan berani dapat datang kepada Tuhan, mohon pengampunan daripada Tuhan. Setiap saat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dia ampuni dosa kita. Kita kembali berekonsiliasi dengan Tuhan. Karena imam besar agung kita setiap saat ada di sebelah Bapa. Dan ini satu yang berbeda sekali dengan imam besar Harun. Kita membayangkan kalau kita hidup pada zaman Harun, kemudian kita berdosa hari ini. Kebetulan hari Yom Kippur itu masih 6 bulan lagi. Bagaimana kita beroleh pengampunan dosa? Kita masih harus menunggu 6 bulan lagi. Kalau kita begitu bergumul terhadap dosa kita begitu terganggu terhadap dosa kita merasa begitu hina di hadapan Tuhan. Tapi kita mau minta pengampunan dari Tuhan, kita mau rekonsiliasi dengan Tuhan, kita mau minta jawaban dari Tuhan. Kita harus menunggu hari Yom Kippur. Kita harus menunggu 6 bulan kemudian. Kita harus menunggu 1 tahun sekali.
Itu kan begitu tidak enak, begitu membebani kita. Tetapi hari ini, melalui imam besar kita, Yesus Kristus, ketika kita bergumul dalam kehidupan kita, kapanpun kita bisa datang kepada Bapa dalam doa. Ketika kita minta pengampunan dosa, kita sebenarnya tidak perlu menunggu waktu hari Minggu saja atau ibadah-ibadah tertentu saja untuk minta pengampunan dosa. Kita bisa setiap saat ketika kita butuh Tuhan, kita dapat mengakses di dalam nama Yesus Kristus, Sang Imam Besar kita. Karena Dia yang ada di sebelah kanan Bapa kita. Betapa bersyukurnya kita. Betapa bersyukurnya kita yang bisa menikmati penebusan dari Imam Besar Agung kita ini. Maka di sini kita bisa melihat melalui Imam Besar Agung kita, Yesus Kristus, yang Dia tidak membawa domba, kambing, dan binatang, tetapi Dia membawa dirinya sendiri untuk mati, menebus dosa kita. Maka kita yang berdosa ini telah ditebus secara sempurna oleh Yesus Kristus, Sang Imam Besar Agung kita. Maka ketika kita mengalami pergumulan, mengalami situasi yang sulit di tahun 2025 atau di tahun-tahun selanjutnya, mungkin kita merasa, kenapa aku masih ada dosa tertentu yang terus aku bawa sampai tahun 2025. Ada pergumulan tertentu yang berlanjut dari tahun 2024 sampai 2025. Ada pergumulan kesusahan hidup yang harus juga aku perjuangkan. Kita bisa percaya kita tidak menjalaninya sendirian, dan kita bisa setiap saat dalam kesedihan kita, dalam kesusahan kita dapat datang kepada Bapa, mohon pertolongan, mohon kekuatan daripada Bapa setiap saat, mohon pengampunan dosa. Karena imam besar kita, Yesus Kristus, ada di sana yang terus berdoa syafaat bagi kita, yang terus menaikkan doa-doa bagi kita, dan dengan keadaannya Dia yang mengerti kondisi kita. Dia yang tahu setiap kesusahan kita, Dia yang pernah mengalami itu. Dia bukan hanya sekedar berdoa karena tugas, tetapi karena Dia juga ada di sebelah kita dan tahu apa yang kita alami. Dia juga pernah mengalami kelemahan-kelemahan yang seperti kita alami. Maka Dia dapat menyampaikan doa-doa syafaatnya bagi kita di hadapan Bapa. Dan kita selalu dianggap benar di hadapan Bapa, karena Bapa melihat Kristus itu. Inilah yang menjadi keringanan untuk kita, yang menjadi kelegaan untuk kita. Dosa kita, beban yang paling berat itu sudah selesai ditebus oleh Imam Besar Agung kita. Maka pergumulan hidup kita ini hanyalah masalah sehari-hari saja, hanyalah masalah yang kecil, yang kita juga jalaninya tetap bersama Yesus Kristus. Maka kita dapat penuh percaya, penuh iman menjalani tahun 2025 dan tahun-tahun selanjutnya dengan berpegang kepada Imam Besar Agung kita itu. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami sungguh bersyukur kepada Engkau. Kami adalah orang-orang berdosa, kami adalah orang-orang yang tidak sanggup untuk menebus dosa kami sendiri. Kami tidak tahu caranya, bagaimana kami bisa berrekonsiliasi dengan Engkau. Tetapi Engkau yang setia kepada perjanjian-Mu, Engkau yang memberikan putra tunggal-Mu, Yesus Kristus, untuk menjadi manusia, untuk menjadi imam besar kami, untuk menebus dosa kami, mati, menggantikan kami, untuk menerima murka daripada Engkau. Sehingga pada akhirnya kami tidak harus menerima murka, penghukuman akibat dosa kami, karena semua telah ditanggung oleh Yesus Kristus. Maka biarlah kami yang menghadapi tahun-tahun ke depan yang tampaknya penuh misteri, biarlah kami percaya kepada imam besar kami, Yesus Kristus, yang setiap saat berdoa syafaat bagi kami. Biarlah itu yang menjadi kekuatan bagi kami. Dan biarlah kami yang mungkin masih berdosa, mungkin masih terus tidak setia menyakiti hati Engkau, biarlah kami dengan penuh keberanian datang kepada Engkau, karena kami tahu kami telah rekonsiliasi dengan Engkau. Engkau yang telah menganggap kami benar, karena Kristus yang telah menebus kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.